Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan semesta alam. Kita memanjatkan puji syukur atas limpahan nikmatnya, sehingga kita dapat kembali bertemu dalam keadaan sehat. Dan dalam kesempatan ini saya berharap perjumpaan kita melalui saluran ini dapat menjadikan catatan sebagai amal ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai umat yang beriman, saya juga senantiasa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini dan jumpa dengan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Anda, saudara-saudaraku, adalah orang yang sangat paling beruntung. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan pintu rezekinya, dan mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosa kita, serta dikabulkannya segala hajat dan doa keinginan kita. Semoga Allah angkat derajat keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan, yaitu salah satu amalan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Amalan ini merupakan ijazah yang diajarkan langsung oleh Nabi kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu seorang sahabatnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Kaitakunu Ghaniyan halaman 17 yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Kitab ini mengangkat sebuah hadis mulia yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa suatu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia mengadukan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Lelaki tersebut mengeluhkan keadaan hidupnya yang terasa gelap. Ia menceritakan bahwa ternaknya mulai mati satu persatu. Hasil pertaniannya tak pernah berhasil dan seolah-olah dunia menjauh darinya. Dengan penuh rasa putus asa, lelaki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dunia semakin menjauh dari saya? Kehidupan saya terasa kelam dan tidak ada yang tersisa." Saat kemudian mendengar keluhan itu, Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang bertanya, "Wahai umatku, apakah engkau tidak mengamalkan doa para malaikat dan tasbihnya para makhluk yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezekinya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada lelaki tersebut sebuah zikir dan doa yang sangat istimewa. Setelah itu lelaki tersebut berpamitan dan pulang. Beberapa bulan kemudian ia kembali menemui Rasulullah SAW, dan kali ini ia datang dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Ia berkata, "Ya Rasulullah,
Kehidupan saya kini telah berubah sepenuhnya. Saya bahkan bingung karena rezeki datang melimpah ruah, hingga saya tidak tahu harus menyimpannya di mana. Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang beriman, sebagai manusia kita pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera. Bahkan ada pepatah yang mengatakan uang bukan segalanya, tetapi hampir semua hal membutuhkan yang namanya uang. Sebagai umat Islam, banyak ibadah yang juga membutuhkan harta, seperti menunaikan haji dan umroh, berkurban, bersedekah, serta membangun fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Semua itu memerlukan kekayaan materi yang memadai. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq, Allah berfirman bahwa Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada hambanya yang bertakwa. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahwa barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan membebaskan hidupnya dari kesempitan, menghilangkan kesedihan, dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun amalan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut sangatlah mudah dan gampang. Perlu Anda catat, sahabatku, perlu Anda amalkan dan dihafalkan. Jika Anda ingin mengamalkan amalan ini yang diijazahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dicatat, dihafal dan diamalkan. Zikirkanlah secara rutin bacaan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Saya ulang, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Zikir ini diulang sebanyak 100 kali setiap hari, terutama pada waktu-waktu mustajab seperti sebelum terbitnya fajar atau setelah sholat subuh. Ada juga pendapat yang mengatakan waktu terbaik adalah sebelum sholat subuh, pada waktu sahur atau setelah sholat isya. Amalkanlah dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kesungguhan. Sebagian ulama mengatakan bahwa khasiat dari zikir ini dapat dirasakan dalam waktu 4 hari saja. Ada juga yang menyebutkan 41 hari atau beberapa bulan, tergantung keyakinan dan ketulusan hati kita dalam mengamalkannya. Mintalah kepada Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha memberi, Allah maha mengabulkan, maha segalanya. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah pasti mengabulkan, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita, mempermudah segala urusan kita. Jangan lupa amalan tersebut, zikirkanlah secara rutin bacaan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Usapkan, tiupkan kepada telapak tangan kita, lalu usapkan 3 kali kepada badan kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan bacaan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, terus dukung channel kami, terus dukung saluran kami. Semoga bermanfaat.
dan bantu untuk disebarluaskan, menjadikan ini manfaat, menjadikan ini amal ibadah untuk kita, amal jariah yang tidak ada putusnya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan atas segala doa dan hajat kita, memberikan kemudahan atas segala urusan dan usaha kita. Ya Allah, lancarkanlah rezeki orang-orang baik ini. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu amalan yang langsung diijazahkan oleh baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempermudah segala urusan kita, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai. Semoga kita juga dapat memanfaatkan rezeki yang diberikan untuk kebaikan, baik itu dunia dan juga akhirat. Apabila ada salah kata penyampaian dari saya Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Allah kabulkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.